Sing maga itu kadang. Yang maka itu biasanya yang setengah-setengah itu. Tapi kalau misalnya dalam konteks relationship gitu, Mas Riko, kadang kan ketika kemudian aku melihat banyak case dari teman-temanku gitu kan, ada yang kemudian pasangannya itu dibebaskan, mau kemana gitu ya, dan dia meyakini dengan cara membebaskan itu justru kemudian pasangannya nggak bakal neko-neko gitu. Tapi kenyataannya banyak yang sebaliknya. Dengan dia membebaskan, justru pasangannya ada kesempatan untuk kemudian mendua dan lain sebagainya kayak gitu. Sementara kalau yang diajarkan Mas Riko kan ya udah nggak perlu ada yang dikontrol segala macem gitu. Nah banyak yang mengalami itu udah dikasih kebebasan, tapi justru karena dikasih kebebasan berteman dengan circle ini, circle itu, kesempatan kan muncul gitu, terjadi gitu. Nah itu gimana Mas? Beda tipis. Jadi yang aku ngomong itu bebaskan, bebasnya itu natural. Ketika perasaan kalian udah selesai, ketika kalian sudah kebutuhan akan orang lain itu sudah kalian sadari, kalian akan lebih mencintai diri sendiri. Oh oke. Ketika kalian lebih mencintai diri sendiri, kalian lebih cinta ke orang lain. Ya dong, kalian nggak bisa cinta orang sebelum cinta diri sendiri. Dan cinta hanya mereka ketika kebutuhan nggak ada. Oke. Nah, sekarang case-nya beda. Kalian membebaskan pasangan kalian dengan harapan pasangan kalian nggak neko-neko. Berarti kan ada perasaan yang belum selesai dong. Ya akhirnya kejadian lah, terjawab sudah. Iya. Oh gitu. Makanya sensasinya atau perasaannya kalian selesaikan dulu. Ini tentang diri kalian, bukan orang lain. Oke. Nah itu berkali-kali Om Joko itu ngingetin di grup. Ini tentang kalian, bukan orang lain. Ini tentang kalian, bukan orang lain gitu ya. Nah itu. Mulai ngeh ya teman-teman ya. Iya. Sakti sih emang. Riko Hutama itu ya. Mantap ya. Oke, mantap. Ngeh semua kalian. Ada yang mau nitip pertanyaan nggak? Aku tuh ada host cadangan sih, cuman nggak bisa datang sore ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa, aku lanjutkan dulu teman-teman ya. Bolehkah aku nitip Kak? Aku mau bilang gimana caranya biar nggak terus kepikiran bayar hutang harus gimana dan dari mana, sedangkan penghasilan minim yang menurut logika mustahil Kak. Tadi udah dijawab sama Mas Riko gitu. Jadi disadari, dinikmatin aja perasaan itu sampai kemudian nanti ganti sensasi yang baru gitu ya Mas Riko ya. Betul. Nggak usah dilawan-lawan. Nggak usah dilawan. Kalau kalian lawan malah bertahan. Kalian kan ngasih energi dengan perlawanan kalian kan. Oke. Makanya perlu dibiarkan. Nah, Mas Riko tuh pernah kan kita wawancara, kalau nggak salah kita membahaskan tentang sesuatu yang gaib gitu ya. Orang bahagia itu biasanya nggak punya pengalaman gaib gitu. Bener nggak Mas Riko gitu? Tentang ini gimana? Apa kaitannya orang yang banyak masalah melihat sesuatu yang gaib gitu? Gimana tuh Mas? Jadi gini, orang kan ada yang percaya gaib, ada yang enggak. Percaya setan, ada yang enggak. Biasanya orang yang percaya setan itu banyak apa ya? Banyak memendam perasaan. Akhirnya dia ngurusi setan. Kalau semen bahagia, semen nggak akan kepikiran setan sekalipun. Nggak ngurus, meskipun katanya di jendela ada kuntilanak ngawang, semen nggak ngurus wis. Bapak ngawang lah, ya wis kan gitu kan. Tapi kalau sampean ada perasaan sedih, takut, itu pasti kebayang-bayang. Paling gampang itu ngeceknya gini. Kalian mandi, kalian sampoan 5 menit, sama kalian merem. Kalau kebayang setan berarti ada ketakutan. Kalau nggak kebayang berarti aman. Iya kan? Oke. Gaib. Jadi orang bahagia itu potensi untuk kemudian melihat hal-hal yang kayak gitu tuh sangat minimalis gitu ya. Sangat minimalis. Rata-rata yang kemudian pendamannya masih banyak. Masih susah hidupnya, itu diekspresikan ke sana gitu kan. Iya sih Mas, rata-rata banyak yang seperti itu.
Oke, nah sekarang Mas, ini aku kemarin kan ngobrol sama siapa? Bu Puji. Bu Puji itu salah satu subscriber Ngaji Roso yang setia dari awal gitu ya. Jadi dia itu dulu punya hutang tuh sampai 680 jutaan gitu Mas. Dan dia nggak pernah ikut kelas. Sebenarnya ikut kelas itu ya perlu ya enggak gitu. Buktinya kayak Bu Puji itu cuma nonton aja, terus kemudian nerapin dalam kehidupan sehari-hari, ya bisa seperti itu gitu. Datang jauh-jauh dari Merauke ke Bali, nemuin Ngaji Roso. Ngucapin terima kasih aja. Semua bukunya Ngaji Roso itu dibeli, dibayar 10 juta gitu. Sisanya kasihkan ini beberapa tim gitu. Wah, teman-teman seneng kemarin ya. Nah, salah satu obrolanku yang menarik dengan beliau itu kan banyak coach dalam pengembangan diri, trainer-trainer motivasi itu mengatakan kalau kamu anak minta sesuatu ke kamu nggak kamu turutin, itu sama dengan kamu memberikan sinyal pesan kepada pikiran si anak bahwa cari uang tuh susah dan lain sebagainya, dan itu membentuk mindset miskin gitu katanya gitu. Sementara banyak orang yang ketika kemudian menikah terus kemudian nggak berhasil dalam urusan rumah tangga itu gara-gara terlalu dimanja sama orang tuanya waktu kecil, pengen ini pengen itu diturutin. Nah ini kan paradok ini, yang bener yang mana gitu. Dalam perspektifnya Mas Riko, kira-kira kalau kasusnya seperti ini gimana Mas? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oke. Karena tiap pribadi unik. Jadi ketika sampean menerapkan, sampean nggak beliin anak sampean, hasilnya akan beda ketika Om Joko nerapin ke anaknya. Tiap pribadi unik. Karena tiap pribadi unik. Anaknya sampean mawar, anaknya Om Joko kaktus. Responnya beda ketika sampean nggak beliin. Yang kaktus dia tegar, oh nanti aku bisa beli sendiri. Mungkin yang mawar dia letoy, akhirnya miskin jadinya. Jadi respon tiap anak itu beda. Dan memang ya sudah skenario semesta, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kalaupun dia memang nantinya jadi mental miskin, terus miskin, ya pasti nanti dia akan nemu sendiri lah. Oh aku harus gini, pasti dia tahu sendiri nanti. Oke. Sip. Jadi apapun pilihan sikap yang diberikan oleh orang tuanya, ya nggak bisa terus kemudian hasilnya digeneralisasikan tuh nggak bisa. Karena kepribadian, karakternya anak itu beda-beda. Beda-beda. Ya gitulah. Intinya jangan terlalu serius sih, memang jalanin hidup ya Mas. Iya, main-main aja. Iya, main-main. Bersenda gurau. Iya, gitu, main-main terus tiba-tiba punya 100 Bitcoin kan enak. Iya. Main-main kemana Mas Taib? Oke.